Di jantung hutan hujan Sumatera yang lebat, di mana udaranya dipenuhi simfoni sejuta jiwa yang hidup, hiduplah seorang gadis muda bernama Anjani. Matanya, sewarna lantai hutan, memantulkan kekuatan tenang pepohonan yang mengelilinginya, dan senyumnya secerah ciuman pertama matahari di kanopi. Anjani adalah harta karun di desanya, yang dikenal tidak hanya karena kecantikannya tetapi juga karena bakatnya yang tak tertandingi dalam memainkan ukulele, alat musik tradisional Sumatera. Melodinya dapat membujuk bahkan hewan yang paling pemalu untuk menari dan memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa yang paling gelisah. Namun, hatinya tetap tak tersentuh oleh bisikan cinta yang melayang di desa seperti dedaunan yang tertiup angin. Hari-hari Anjani dipenuhi dengan tugas-tugas ritmis kehidupan desa. Ia akan bangun saat fajar dengan suara kicauan siamang dan menyambut hari dengan alunan yang bergema di antara pepohonan. Pagi harinya dihabiskan untuk membantu ibunya di kebun kecil mereka. Siang harinya ia habiskan untuk mengajar anak-anak desa seni ukulele, dan malam harinya ia habiskan untuk kesunyian hutan yang tenang, tempat ia mencari inspirasi untuk musiknya. Disinilah, dalam dekapan alam, ia merasa paling hidup dan paling terhubung dengan dunia di sekitarnya. Namun, ada kekosongan yang tak terbantahkan dalam jiwanya yang bahkan harmoni terindah pun tak dapat mengisinya. Pada suatu malam yang menentukan, saat hujan mewarnai langit dengan hamparan biru dan ungu, Anjani memainkan sebuah lagu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lagu itu begitu indah, melodi yang seolah lahir dari esensi hutan hujan itu sendiri. Saat nada-nada menari di udara, seorang pemuda bernama Tono muncul dari bayang-bayang. Matanya tertarik pada cahaya api Anjani dan suara merdu ukulele Anjani. Tono adalah seorang pengembara, seorang musisi dari Pulau Jawa yang jauh, yang musiknya telah membawanya dalam perjalanan melintasi kepulauan Indonesia yang luas. Dalam diri Anjani, ia melihat jiwa yang sejiwa, dan dalam musik Anjani, ia mendengar gema kerinduan jiwanya sendiri. Pertemuan pertama mereka bagaikan gemericik hujan di dedaunan, tentram namun lembut. Mereka berbagi kisah hidup dan kecintaan mereka pada musik, masing-masing bagaikan setetes air di kolam ikatan mereka yang semakin erat. Tono bercerita tentang pasar-pasar Jawa yang semarak, kemegahan Borobudur, dan bisikan-bisikan legenda kuno yang mengobarkan semangat seninya. Anjani, pada gilirannya, bercerita tentang bisikan hutan hujan, kearifan orang utan, dan rahasia sungai-sungai yang mengarungi desa mereka. Seiring larutnya malam, ikatan di antara mereka pun semakin erat, ikatan yang melampaui kata-kata dan bergema di lubuk hati mereka. Penduduk desa, setelah menyadari kehadiran Tono, menyambutnya dengan tangan terbuka. Kisah-kisahnya tentang negeri-negeri yang jauh dan kepiawaiannya memainkan gamelan membawa kegembiraan dan keajaiban dalam hidup mereka. Namun, kebaikan dan rasa hormatnya terhadap alamlah yang benar-benar membuatnya dicintai. Ia membantu membangun jembatan baru, memperbaiki atap rumah para lansia, dan mengajari para lelaki desa seni memancing yang selaras dengan aliran sungai. Namun, musiknya lah yang benar-benar memikat jiwa penduduk desa, dan tak lama kemudian, ia dan Anjani dapat ditemukan bermain bersama di bawah pohon kapuk yang tua. Instrumen mereka merangkai melodi yang berbicara tentang cinta dan kerinduan. Seiring berlalunya minggu, ikatan Anjani dan Tono semakin kuat, terjalin bagai akar-akar hutan hujan yang rumit. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi hutan, berbagi rahasia, dan menciptakan musik yang seolah menghembuskan kehidupan ke udara di sekitar mereka. Namun, bisikan-bisikan desa semakin keras, mengisyaratkan masa depan bersama yang terasa sealami pasang surut air sungai. Namun, cinta tak terduga seperti hutan itu sendiri, dan baik Anjani maupun Tono tak dapat mengabaikan panggilan sirene dari jalan setapak yang mereka rasa menarik. Anjani tahu hati Tono dipenuhi hasrat menjelajah jalanan terbuka, merindukan sensasi negeri-negeri baru dan inspirasi yang dibawanya pada musiknya. Dan Tono tahu jiwa Anjani berakar di tanah Sumatera, pada bisikan pepohonan dan tarian roh-roh hutan yang telah membentuk melodinya sendiri. Hati mereka terikat oleh cinta sedalam sungai-sungai yang membelah negeri, namun hakikat diri mereka menarik mereka ke arah yang berbeda. Pada suatu malam yang berbadai, ketika hutan hujan menyanyikan lagu pengantar tidurnya yang paling riuh, Anjani dan Tono duduk di dekat api unggun. Mata mereka berbicara banyak saat hujan di luar mencerminkan badai di hati mereka. Anjani menatap kedalaman mata Tono dan tahu bahwa ia harus membebaskannya. Dengan gemetar dalam suaranya, ia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Tono, aku telah menyaksikanmu menari bersama roh-roh tempat ini, dan aku tahu hatimu tak sepenuhnya milikku. Kau harus pergi, dan biarkan musikmu menjadi angin yang membawa cintamu melintasi pulau-pulau. Karena dengan berbagi karunia MU, kau akan benar-benar menemukan tujuanmu, dan mungkin, pada waktunya, kau akan menemukan jalan kembali kepadaku. Tono tahu ia benar, meskipun rasanya seolah ia memintanya untuk merobek jantungnya dari dadanya.
Ia menggenggam tangannya dan berjanji untuk membawa melodinya bersamanya. Sebuah pengingat abadi akan cinta yang telah mekar begitu kuat di jantung hutan hujan. Dengan ciuman selembut kupu-kupu yang hinggap, ia meninggalkannya, hujan bagaikan selubung yang menutupi air mata mereka. Hari-hari berikutnya kelabu seperti langit di atas, musik desa meredup setelah kepergian Tono. Namun, Anjani terus bermain, ukulelenya bagaikan mercusuar di tengah kabut duka. Ia bermain untuk hewan-hewan, untuk pepohonan, dan untuk kenangan akan cinta yang pernah mengisi jiwanya. Dan dalam musiknya, ia menemukan sesuatu yang baru, kekuatan yang tak tergoyahkan, cinta yang melampaui batas-batas hutan, dan janji bahwa kemanapun perjalanan hidup membawa mereka, hati mereka akan selalu bernyanyi serempak. Tahun-tahun berlalu, dan musim berganti, tetapi Anjani tak pernah melupakan melodi hutan hujan yang dibawa Tono kepadanya. Ia mengajarkannya kepada anak-anak desa, dan itu menjadi bagian dari budaya mereka, simbol cinta abadi antara dua jiwa yang ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Musiknya semakin kuat dan indah, dan bisikan-bisikan hutan semakin keras, membimbingnya melewati lika-liku kehidupan. Dan kemudian, suatu hari, ketika hujan telah reda dan matahari mewarnai kanopi dengan cahaya keemasan yang hangat, Tono kembali. Matanya menyimpan kebijaksanaan dari 1000 perjalanan, dan hatinya penuh dengan cinta yang tak pernah meninggalkannya. Mereka berpelukan, jiwa mereka bersatu kembali dalam simfoni kebahagiaan, dan bersama-sama, mereka memainkan melodi baru, melodi cinta yang ditemukan, cinta yang hilang, dan cinta yang ditemukan kembali di tempat-tempat yang paling tak terduga. Melodi hutan hujan tumbuh menjadi legenda, kisah cinta dan pengorbanan yang bergema lintas generasi. Dan di hati Anjani dan Tono, alunan cinta mereka terus mengalun, selamanya terjalin dengan detak jantung hutan yang telah mempertemukan mereka.